Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang jadi anime ketiga gue yang bakal gue coba di musim Spring 2024 adalah Spice and Wolf. Jadi ya bisa bilang anime ini sebenarnya remake ya. Anime ini remake gitu kan. Tapi sebenarnya atau sejujurnya gue nggak nonton remake-nya gitu. Jadi makanya gue nggak tahu gitu apa yang bakal diceritain di anime ini gitu kan. Jadi makanya ini gue bener-bener uh, langsung pengen aja gitu kan ngelihat remake-nya dari Spice and Wolf gitu kan. Apakah ceritanya menarik apa enggak gitu, karena jujur ya gue nggak tahu gitu kan, tapi mungkin nanti ada teman-teman gitu kan yang nanti bakal membandingkan gitu kan series sebelumnya dengan series ini gitu kan. Makanya gue juga pengen penasaran sih dari komennya sendiri ini bakal gimana gitu, apakah memuaskan atau enggak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari studionya nih, Pasione harusnya sih oke ya, maksud gue sekelas Isura kemarin, walaupun gue nggak begitu tertarik dengan ceritanya, tapi mereka oke gitu loh untuk animasinya gitu kan, termasuk yang paling niat lah menurut gua gitu kan, dibanding anime sebelumnya ya kan, yang gue lupa tuh yang aduh gue lupa namanya itu, Seiken Gakuen. Nah itu kan dibilang gue ceritanya suka tapi animasinya ya begitulah gitu kan. Jadi pasionnya tuh emang kadang bagus kadang enggak gitu kan. Jadi kalau emang lagi bagus bagus, kalau enggak. Jadi makanya gue pengen tahu nih untuk Space and Wolf gimana. Kalau gue lihat dari trailernya sih cantik cantik banget gitu kan, apalagi kan di sini MC ini solid banget gitu kan. Solid banget kayak Rapta gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah dulu memang MC begini atau gimana gitu kan. Makanya gue pengen tahu nanti gambarannya dulu seperti apa di episode 1, baru nanti gue mungkin akan membandingkan episode 1 ini dengan episode 1 di anime di sebelumnya gitu kan. Jadi gue pengen tahu aja sih nanti. Dan yaudah, kita lihat apa yang akan jadi di episode 1 kali. Dan menunggu belum lagi langsung ke episode 1 dari Spice and Wolf. Oke, dan menunggu belum lagi langsung ke episode 1 dari Spice and Wolf. Let's go. Ya, ini benar-benar menjadi pengalaman pertama gue ketika nonton Spice and Wolf, dan gue nggak tahu ceritanya gitu kan. Jadi ini benar-benar gue langsung nonton versi remake-nya gitu kan. Let's go. Musiknya men. Langsung disajiin musik yang begini tuh pasti bagus banget ini. Hmm. Oh, pas heroin kecil ya kah? Rambutnya putih. Ini mana heroinnya nih? Bingung gue. Bingung gue. Lah, muridnya atau anaknya? Gak ngerti gue, gak ngerti gue. Iya, ya kan? Nah, ini harusnya heroinnya nih, ya kan? Harusnya heroinnya, cuma gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ini cerita tentang apa nih? Gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Atau emang yang kecilnya heroinnya dulu pas kecil, atau memang dia ngomong sama anaknya gitu, atau mungkin ngomong muridnya gitu. Gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Tapi kayaknya dari kedekatan sih kayak anaknya sih. Gue nggak tahu gue. Oh, oke, langsung opening. Langsung opening dari Hananop ya. Hananop, bukan Hananop, Hanahop. Yang bawain Adonis. Anime Adonis, ya kan? Nih bagus nih, pasti lagunya bagus nih. Oke. Okay. Oh, ini MC-nya nih. Oke. Okay. Oke. Okay.
Oke, cakep ya. Cakep loh, solid banget lagi. Solid banget lagi. Ini bakal panjang sih ceritanya ya, karena kan 2 hour kan, adventure lagi kan. Langsung berubah, langsung malam ya. Uh, bagus nih, passionnya bagus nih. Uh, lucu banget, lucu banget sih, lucu banget sih. Ya wholesome, wholesome. Openingnya dapet sih sama animenya gitu kan. Tapi gue penasaran sih sama endingnya gitu kan, karena dari Claris kan, gue pengen tahu nanti apakah keluar juga apa enggak gitu di satu episode ini. Ya, wholesome sih. Festival Panen dan Kotak Pengemudi yang menusak. MC-nya cukup berumur ya. Ya, kisaran 35 paling. Oh, bebuluan. Oh, gandum. Hmm, pagan. Kata orang-orang bagus sih. Makanya gue mau nyoba dulu gitu kan. Kalau bagus gue bakal gue lanjut. Craft sama MC-nya Craft. Hulu tahun ini. Oke. Bagaimana cara mereka nangkap Holo itu? Ya kan? Gua belum belum. Oh, begitu? Dia nyamar nyamar jadi manusia? Nggak ngerti gue. Taruh ini diapain? Diapain dia? Ini kunci anjir, dibunuh kah? Ya, mungkin itu kalau kata gue sih lebih ke ritual panen ya, mungkin kali ya. Hmm. Tapi memang memang benar sih yang disinggung soal ketakutan mereka pada serigala gitu. Mm-mm.
Oke. Iya kayak semacam ritual ritual panen ini. Airnya bening banget tadi. Oke. Terus muncul, muncul, muncul heroinnya muncul gitu. Terus dia muncul atau gimana? Serigala? Kah? What? Aduh, what? Tiba-tiba ada di situ. Bagaimana? Musiknya men, enak banget musiknya. Oke. Langsung keluar wujud 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 ini aslinya. Tangkap masih polosan ya. Gila luar biasa. Wuh. Let's go. Jadi inget Zero tuh gue, sumpah. Jadi inget Zero tuh gue. Ya Zero tuh emang mungkin inspire juga sih sama ini. Inget Zero tuh gue. Cara 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 nemunya tuh begitu. Bukan cara nemunya sih, cara kesannya tuh begitu. Wah gila sih, solid banget. Uh, waduh. Hmm. Oke. Waduh. Iya, singgung tadi follow tadi. Iya bisa jadi. Iya 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 iya. I see I see. Hmm. Oh, nggak tahu sih. Mungkin sebuah kebetulan kah? Atau emang lu emang beneran dewa? Ya kan? Tapi kita anggap ini sebagai orang yang solid lah ya. Orang yang solid. Cewek yang solid nih. Waifu yang solid nih. Anggap lagi orang biasa lah gitu. Yang kebetulan ketemu sama si Kraft ini. Ya. Uh, tidur lagi dong. Hmm. Nggak mau dia. Buset. Gede banget coy ekornya.
Untuk kaya. Oke, takut ya. Oke. Us. Oke. Apa keluar sosok aslinya? Atau gimana? Langsung gelap, men. Udah hilang. Hilang. Enggak, penasaran penasaran gue, lo kemana ya? Si serigala lu ini kemana ya? Ya kan? Kemana ya? Hmm, iya bener. Ritual festival panen. Dan Holo tuh kayak dewa keberuntungan lah gitu kan. Ya anggaplah semacam makhluk keberuntungan gitu kan. Oke. Okay. Padahal emang ada gitu. Ya 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 ya. Ya 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 ngerti gua. Sebuah mitos yang emang ternyata emang ada gitu kan. Dan orang-orang lebih percaya, orang-orang lebih percaya dengan hal lain gitu kan. Nggak percaya dengan hulu gitu. Jadi masyarakat ada beberapa yang tidak percaya dengan hulu gitu. Contoh di situ aja. Contoh sebelahan aja. Di dalam gandum. Oh. Hmm.
pantes nyelinap di itu. Iya iya iya, iya. Pantes nyelinap di keretanya si Lawrence. Hmm. Oke. Normal sih, karena serigala kan. Hmm. Hmm. Utara. Oh, rumahnya kah? Tapi garis besarnya sih gue cukup cukup dapet sih. Soalnya ada beberapa hal yang masih gue bingungin. Buset, 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 buset. Zero to five banget nih. Tapi emang ya nanti gue dimarahin gue kalau orang bilang kok ini kayak Zero to ya kan. Karena gue nggak nonton seri sebelumnya jadi makanya gue main banget gitu kan. Yang gue tahu cuman yang mirip vibes-nya itu emang kayak Zero to nih si Holo ya kan. Tapi ini lebih solid sih makanya gue suka. Ya begitu. Oke. Tidak perlu hanya makan bisa makan gratis. Oke. Serigala yang terhormat. Main. Oke, endingnya. PSN loh. Jadi ini bakal jadi cerita apa ya? Jadi kayak cerita, ya kayak adventure pada umumnya gitu. Jadi kayak gue dapet kayak kayak gue ngerasa kayak ini dapet tontonan yang
setipe sama Frieren ya kan, tapi gue masih belum dapat banget bagusnya kayak Frieren gitu kan. Jadi memang ada prosesnya nanti ya kan. Tapi tadi adaptasinya tuh bagus banget sih, musiknya tadi kan, animasinya ya kan, bagus. Bakal jadi ngebala ya kan, bakal petualang bareng gitu kan. Gue penasaran nih mereka bakal ada hubungan romans gitu, itu sih penasaran gue sih. Deng, deng, deng. Oke. Serigala Nakal dan Lelucon Jayus. Lelucon Jayus. Jadi gue senang episode ini bagus bagus. Jadi gue dapet tontonan yang mungkin akan setipu dengan Freyren gitu kan. Dia pacenya gue yakin pasti bakal lambat ya kan. Terus juga ceritanya agak santai ya kan. Tapi bisa dibilang kali ini, maksudnya gue bilang di Spider Move ini emang yang sedikit berbeda nih, kayaknya ceritanya nih agak lebih apa ya, kayak agak lebih soul banget lah gitu kan kalau dibanding Ferrari. Kalau Ferrari kan kita tahu emang mereka ada fantasinya gitu. Mereka benar-benar emang nyajiin action dan sihir yang bagus gitu kan. Tapi gue nggak tahu sih kalau yang ini ya. Tapi yang jelas yang gue dapat di episode pertamanya, intinya jadi Holo itu adalah salah satu bisa bilang dewi keberuntungan yang dimana mereka ini selalu menggantungkan uh, bisa dibilang kayak menggantungkan harapannya ke dewi itu untuk mendapatkan sebuah panen besar gitu. Nah, ada beberapa sebagian orang yang masih percaya, tapi ada sebagian orang yang tidak percaya gitu kan. Jadi makanya di sini kalau yang tadi lu lihat, mereka masih benar-benar percaya banget kalau Holo itu memang ada gitu kan. Hasil panennya itu berkat Holo gitu loh. Jadi makanya di situ panen itu selalu bagus gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, ya kan, sisi lain Holo juga merasa bahwa ya kalau misalkan hasil panen itu nggak tergantung pada gua gitu loh, kalian bisa menentukan jalannya sendiri gitu kan untuk mendapatkan panen yang bagus gitu kan. Jadi makanya nggak bergantung pada Holo aja gitu kan, atau nggak bergantung pada gua gitu kan. Jadi makanya di situ Holo ngerasa keberadaan dia ini bisa dibilang kayak nggak terlalu udah saatnya gue harus pergi, dan udah saatnya gue harus bisa mempercayakan manusia itu untuk membuat agar mereka tuh percaya dengan apa yang mereka yakinin gitu kan. Nah tadi kan ketika lu tadi lihat tadi si Holo kayak nggak suka dengan gereja, atau Holo dengan nggak suka dengan something yang membuat dia tidak suka gitu kan. Jadi kayak anggapannya ya gue rasa orang-orang desa udah pada ada mungkin perlahan-lahan pasti akan lepas dari ketergantungan Holo gitu kan. Jadi makanya akhirnya Holo pergi dan dia dapat celah gitu kan untuk pergi gitu kan, dan akhirnya dia bisa dibilang menyamar jadi gandum dan bertemu dengan Lawrence nya kebetulan lewat gitu kan. Jadi kayak itu kayak sebuah takdir yang emang harus ditentukan kalau Holo bakal ketemu dengan Lawrence kayak gitu. Dan intinya ya Holo ingin ingin berpetualang bareng dengan Lawrence karena anggaplah dia juga tidak mau balik ke desa. Dia pengen banget impiannya pengen ke utara. Gue nggak tahu utara apa, kutub utara kah atau apakah, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dia ya kan, bisa dibilang dia ini mau kalau misalkan jalan-jalan bareng sama Lawrence gitu kan, karena emang gak ada pilihan gitu kan daripada nanti gue balik gitu kan. Dan Lawrence terima gitu kan, walaupun emang dia sempat ada rasa takut gitu kan dengan Lawrence. Gue melihat vibes-nya Holo ini agak sedikit dengan Zero Two sih ya, ini gue harus akui ya, emang agak mirip gitu. Jadi kayak dapat vibes-nya Zero Two tuh kerasa banget tadi itu kan, kemunculan something karakter yang ditakuti tapi juga disayang gitu loh. Itu kayak contohnya kayak Zero Two gitu kan. Gue rasa yang gue lihat pada Holo juga sama gitu kan. Jadi gue nih bakal seneng banget nih sama karakter kayak Holo gitu kan. Tapi gue masih
eh, menunggu bagaimana nanti mereka nih sering jalan, mungkin mereka harus sering jalan bareng ya untuk bisa mendapatkan sebuah cerita yang eh, atau bisa dibilang kayak inti ceritanya lah gitu kan. Jadi kan ini kan masih kayak masih awalan banget gitu kan. Jadi gue pengen tahu nanti semakin kesini apakah bakal ada problem atau ada hal-hal yang nanti bakal dilewati oleh lo dan Lawrence nantinya gitu. Ya itu sih. Dan gue juga penasaran apakah ada romance di antara mereka gitu kan. Gue juga tidak tahu. Tapi kalau dari genrenya ada gitu kan. Nah ini berkaitan dengan apa yang terjadi di awal tadi gitu kan. Nah pertanyaan gue, tadi yang di awal tuh siapa gitu? Apakah something atau bisa dibilang tadi heroin atau si Holo ini tadi ngobrol sama anaknya, ngobrol sama muridnya, atau justru Holonya ini ketika pada saat kecil. Jadi yang tadi yang ngobrol sama anak kecil itu ibunya Holo gitu kan. Itu gue nggak tahu. Karena kan gue nggak baca atau bisa bilang gue kan udah nggak tahu animenya, gue juga nggak nonton remake-nya. Jadi ya I don't know, gue nggak tahu gitu kan seperti itu. Tapi mungkin nanti akan kejawab sih nanti ketika kita nonton banyak episode nanti gitu. Jadi ya harus ini sih, harus sabar lah gitu kan untuk melihat cerita ini apakah bagus apa enggak gitu kan. Itu gue jujur aja sih, gue ngerasa nih kayak Frieren banget vibes-nya gitu kan. Cuman kalau Frieren emang lebih ke fantasi sihir, sedangkan kalau ini lebih ke soal aja sih kayak gitu, soal cerita kehidupan yang nanti bakal ada kaitannya dengan ya mungkin mereka mengembara bareng ya kan, terus juga mereka lebih banyak apa ngomongin soal makanan ya kan, ngomongin soal hasil panen ya kan, pastilah gitu kan. Jadi kayak ya kita nikmatin aja gitu kan perjalanan mereka gitu. Ya gue harus sabar sih untuk nungguinnya gitu kan. Tapi gue untuk saat ini gue kasih kesempatan kedua gitu kan, kesempatan kedua lagi untuk gue kasih kesempatan, ya bener sih kesempatan kedua untuk melihat nanti di episode 2 seperti apa seperti itu. Jadi gue belum fix ya, gue belum fix bakal gue rekam apa enggak. Jadi gue bakal kasih kesempatan untuk episode 2 nya. Permasalahannya cuma satu men, itu karena ini kan fansub kan, dan itu juga gue harus nungguin gitu kan. Sebenarnya sih tadi malam sudah ada, cuman karena terlalu malam ya gue nggak mau gitu loh reak gitu kan. Jadi makanya di sini gue memutuskan untuk gue reak di malam besoknya gitu, atau lebih tepatnya malam ini gitu kan, seperti itu. Jadi ya udahlah, nanti let's see dah, kita lihat nanti episode 2 nya gue pasti bakal reaksi, episode 2 bakal gue reak, tapi cuma gue nggak tahu apa gue putusin bakal reak sampai end apa enggak gitu. Itu sih gue nih, maksudnya subscribe di komentar kira-kira anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas, yang gue suka. Kalau nggak suka tinggal di save saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video gue. Dan sampai lagi di video selanjutnya.